kemarin sudah saya singgung ya. Apa? SR itu apa? Sekolah rakyat. Diperuntukkan siapa? Untuk anak-anak yang sekolah yang tidak bisa melanjutkan apa kena biaya gitu. Terus apa ini? Ada biayanya pada? Gratis. Seragam? Gratis. Tinggal di asrama? Ya. Nah, ada biaya? Nah, mungkin yang harus saya luruskan yang pertama ya. Jadi SR sekolah rakyat itu diperuntukkan bukan hanya yang DO, bukan hanya PKH ya, tapi ini diperuntukkan bagi yang pertama syaratnya ada di BNBA ya, by name by address. Jadi kemarin data yang saya share melalui ketua, apakah ada di situ kan campur, gak cuman PKH tok, tapi juga ada yang di luar PKH. Malah PKH ini sebagian kecil tok paling ya kan, lebih banyak yang data dari luar. Karena kan kemarin saya minta tolong untuk bantu apa istilahnya mengenali ya kan, mengenali ini tetangganya. Mungkin terus ada yang biasanya itu, oh ini Bano nyari anakku dan seterusnya ya. Kita memang verbal ulang ya, kemarin sudah ya kan, cuman mungkin karena belum memenuhi kuota akhirnya kan kita sisir ulang ya. Barangkali mungkin terlewat ada yang berminat karena kemarin sempat ditutup juga pendaftarannya, sekarang dibuka lagi, maka kita mencoba mencari lagi yang berminat untuk masuk di SR ya. Jadi yang pertama ada di BNBA, karena kemarin ada beberapa yang berminat daftar ke saya tapi namanya nggak ada di BNBA. Waktu awal kemarin ya saya list, saya masukkan di dalam data untuk masuk SR, tapi ternyata selanjutnya perintah itu hanya menginginkan, hanya memperbolehkan yang daftar SR itu yang ada di BNBA ya. Terus sempat diprotes saya juga sama yang daftar dan non BNBA itu, loh lah kenapa saya kok nggak boleh daftar, nama sampean nggak ada di BNBA. Loh terus daftar itu dari mana dapatnya ya, sampai ngono saking nggak trimoni karena pengen daftar gitu. Terus loh itu ada di BNBA, itu diambil dari Detizen ya, dan ini mencatat mereka yang ada di desil 1 dan 2 yang ada di BNBA untuk daftar SR. Yang pertama ada di BNBA, BNBA itu dari Detizen, data terpadu sosial ekonomi nasional kan gitu ya. Jadi itu terus kemudian berikutnya kalau di desil 2 ya, jadi ekonominya sudah agak sedikit gitu ya, ini nanti harus ada SKTM dari desa ya, surat keterangan tidak mampu dari desa. Terus ya kalau sudah dapat SKTM dari desa maka diusulkan melalui dinas sosial untuk mendapatkan rekom dinas sosial. Nah, kemarin ada dari desil 2 pengen daftar ya kan, sudah dapat SKTM, tapi ketika dilihat foto rumah ya kan, depan belakang samping dalam ya, foto anaknya dan sebagainya, ternyata tidak memenuhi syarat, akhirnya ditolak, tidak di approve, tidak direkom oleh dinas sosial ya. Kami juga berusaha untuk meskipun kita dikejar deadline dan dikejar jumlah target, tapi juga tetap harus bisa memenuhi syaratnya. Ketika tidak memenuhi syarat, ya sudah, ya mohon maaf kan gitu ya. Sama kayak tadi sebetulnya dia apa istilahnya yang kemarin daftar Magito-Gito ingin ikut, tapi karena tidak ada di BN. Padahal ya kalau apa istilahnya saya juga tahu rumahnya, saya juga tahu pekerjaannya dan sebagainya, sebetulnya sih ya layak untuk dapat, boleh gitu ya. Cuman ya kan kacamata kita berbeda, apalagi karena tidak ada namanya di BNBA itu. Terus ada kasus juga yang kemarin itu Besti ya, 2 anak cewek, yang satu BNBA, yang satu non BNBA, pengen daftar ya, tapi begitu yang non BNBA tidak bisa daftar, yang BNBA akhirnya ya katut jenenge arek anak-anak usia SMP kayak gitu, terus harus tinggal di asrama. Begitu temannya enggak apa bestine enggak, lho sampean gak iso daftar, gak iso, ya aku lek ngono ya mau pisan ya. Akhirnya habislah ya kan. Terus ada lagi kasus juga, ternyata kemarin dipikirnya hanya sekolah saja tanpa tinggal di asrama. Begitu tahu tinggal di asrama, ibu anak nangis kejer ya, sampai di video, karena sebagai bukti sebetulnya ya pengen, cuman kalau tinggal di asrama ini berat. Kenapa? Karena ternyata dia anak tunggal, baik anak maupun orang tuanya mungkin ya jenenge anak situ iya apa sih ya, anak tunggal itu gimana sih ya kan, wong tuane ya ditinggal itu kan ya aduh. Terus anaknya juga aduh hampir pisah sama orang tua ya. Sebetulnya sih kalau demi kebaikan untuk pendidikan ya harusnya ada sedikit pengorbanan ya, kayak sebetulnya alah mau 3 tahun kok ya kan. Terus lagian juga mungkin nanti libur masuk ya gak boleh pulang, lebaran kan mestinya juga boleh, lagian yo sak Jombang ya kan, di mana Mojoagung ya, sebelum di Denanyar, jadi tinggalnya di sekolahnya di SKB Mojoagung gitu ya. Jadi itu, terus SKTM tadi ya, terus memenuhi syarat itu, dan ini gratis semuanya ya. Jadi kemarin ada yang tanya, lah nanti pokoknya all, dan ini punya pemerintah. Terus ada yang nanyakan, lah ijazah, lo ijazahnya ya sama ya kan, sama dengan ijazah lain yang diakui karena ini adalah sekolah milik pemerintah gitu ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, perlu dipahami dan dipikir-pikir lagi bagi mereka yang menjadi target SR. Target SR siapa kemarin? Anak yang usia kelas berapa? 6 kelas 6 SD sama kelas 3 SMP. Karena pas pendaftaran nanti tahun ajaran baru yang 6 SD ini menjadi kelas 1 SMP. Yang kelas 3 SMP nanti menjadi kelas 1 SMA. Karena kita membutuhkan adik-adik yang belajar di level SMP dan level SMA.
Baik, warga Indonesia bijak, ini tadi kami sudah melakukan sosialisasi tentang sekolah rakyat.